Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan review saya mengenai dengan koleksi uang kuno saya. Kemarin kita sudah mereview uang ori dari tahun 1945 sampai dengan seri pekerja. Nah, ini dia. Seri pekerja tahun 1964. Dan untuk selanjutnya kita akan review seri yang lain. Nah, di sini saya mempunyai seri bunga. Nah, kita lihat bersama. Untuk seri bunga ini pecahan terkecilnya Rp5, sedangkan pecahan terbesarnya Rp1.000. Kebetulan untuk yang Rp5 saya nggak ada, sini habis. Ini tinggal yang Rp10. Nah, ini kita lihat dengan detail ya. Ini sebut seri bunga karena memang ditonjolkan gambar utamanya adalah jenis bunga-bunga. Nah, ini pecahan Rp10 tertanggal 1 Januari 1959, dicetak oleh perusahaan Thomas Delarue dan Company Limited, di mana percetakan Thomas Delarue ini terkenal sebagai perusahaan pencetak uang yang bagus, teman. Dan ini markingnya gambar Garuda. Nah, kalau di terawang kelihatan gambar Garuda. Dan ini kalau misalkan di center dengan sinar UV akan kelihatan juga pengaman yang lain. Bunganya agak bercahaya gitu. Cuman sayang saya nggak ada ininya. Ini ada, saya punya beberapa lembar. Lanjut ke pecahan Rp25. Nah, ini warna dominannya warna hijau. Bunganya bunga teratai, watermarknya sama Garuda, baliknya ada burung bangau. Ini saya banyak dapat punya banyak nih, sekitar 30 atau 29 lah kalau nggak salah. Lalu dilanjut ada yang berwarna biru, pecahan Rp50, dan desainnya sangat yang paling atraktif ya, penuh sekali. Jadi warnanya juga sangat menarik, warna biru Tosca berpadu dengan warna orange. Nah, pinggir-pinggirnya juga banyak bunga-bunga melati yang penuh. Rp50 1959. Belakangnya ada burung elang. Lalu pecahan selanjutnya ada pecahan Rp100. Ini ada bunga bangkai. Watermarknya masih gambar Garuda, dan belakangnya ini ada burung rangkong, burung khas Kalimantan. Lalu ada pecahan yang cukup sulit didapat, yaitu pecahan Rp500. Ini ukurannya juga lebih besar ya, teman-teman. Ini bunganya bunga bougainville kalau nggak salah. bunga bougainville atau bunga kertas ya. Watermark gambar Garuda. Belakangnya ada burung ayam hutan nih, kalau ada ayam hutan. Lalu ada pecahan yang paling besar, ini ada pecahan Rp1.000. Rp1.000 dengan gambar bunga ini ya? Bunga apa ya ini ya namanya? Watermarknya ada burung Garuda. Ukurannya ini paling besar, teman-teman.
Nih, uang kuno zaman dulu ukurannya gede-gede. Belakangnya ada burung cendrawasih. Saya hanya punya satu lembar yang Rp1.000 dan Rp500 juga ada satu lembar. Oh ya, untuk seri hewan dan seri bunga ini ada kemiripan dalam nomor seri teman-teman ya. Jadi nomor serinya itu ada prefix ya 1 huruf, 2 huruf dan 3 huruf. Prefix itu yang di sini teman-teman. ZX ini prefix 2 huruf. Sedangkan yang atas ini yang CEF ini 3 huruf. Nah, yang paling langka adalah yang 1 huruf. Nah, jadi ada perbedaan harga di saat kita mendapatkan seri bunga ataupun seri hewan yang 1 huruf prefixnya. Nah, itu lebih jarang dan harganya juga lebih mahal. Apalagi dengan kondisi yang bagus. Lanjut ke seri selanjutnya. Pemerintah Indonesia mengeluarkan ini seri suku bangsa. Seri suku bangsa teman-teman. Ini dikeluarkannya sebelum seri bunga ya. Karena yang tadi seri bunga 1959, kalau ini 1954. Walaupun ada yang dikeluarkan 1956. Nah, ini dia, kita ambil deh satu ya. Gambarnya sama, nggak ada bedanya, yang beda cuman tahun dan tanda tangan. Nah, ini dia. Ini beda variasi ya. Yang atas tahun 1956, yang bawah 1954. Ini seri suku bangsa. Yang Menteri Keuangannya juga udah beda. Sedangkan belakangnya sama aja, gambar burung Garuda, dan ukurannya ini relatif kecil, pecahan Rp1. Biasanya banyak teman-teman numismatik yang jual masih pada gepokan ya. Ini juga bisa untuk mahar, uang mahar. Jadi harganya yang Rp1 biasanya, yang gepokannya itu yang yang UNC agak lebih tinggi dari yang Rp2,5 karena banyak digunakan untuk uang mahar. Nah, ini teman-teman yang pecahan 2,5 seri suku bangsa yang tahun 1956. Sebetulnya ada lagi 1954 teman yang tadi, cuman kebetulan kosong, saya punyanya yang 1956 dua-duanya seri suku bangsa. Ini ada belakangnya gambar Garuda sama Rp2,5. Nah, lalu lanjut ke seri sandang pangan. Seri sandang pangan pecahan Rp1 sama dengan Rp1 suku bangsa ya. Seri sandang pangan ini juga banyak dicari oleh teman-teman numismatik yang biasa menjual untuk uang mahar. Nah, ini tahunnya 1960. Nah, dikeluarkan 2 kali, 1961 juga. Nah, ini 1961. Jadi ada 2 macam ya, 1960 dan 1961. Gambarnya sama, belakangnya juga sama, cuman beda penerbitannya aja, beda tahun penerbitan. Nah, Rp1 seri sandang pangan. Ada seri sandang pangan yang pecahan Rp2,5-nya. Nah, ini dia paling banyak saya punya tuh, banyak sekali dan kondisinya UNC. Seri sandang pangan 1961. Belakangnya ada gambar jagung. Ini yang depannya petani jagung. Ini seri sandang pangan ini masih banyak teman-teman di lapangan ya, maksudnya di teman-teman antik. Jadi biasa kalau uang kuno yang ini kebetulan saya review ini, kalau di teman-teman antik, apalagi yang teman-teman antik ini, teman-teman numismatik, maksudnya teman-teman numismatik yang udah lama gitu, biasanya disebut uang sayur lah ini, karena emang harga-harganya juga masih masih murah lah.
terjangkau sama kantong, tidak terlalu mahal seperti seri-seri wayang ataupun seri-seri kun ya. Oke, selanjutnya ini ada mulai nih, kita masuk ke uang kuno atau ikon, bisa jadi ikon uang kuno ya. Jadi ada seri Soekarno di sini saya dapat seri Soekarno tahun 1964 pecahan Rp1, dimana ciri-cirinya untuk pecahan Rp1 ini berwarna merah dan ukurannya juga hampir sama dengan yang seri sandang pangan. Jadi seri sandang pangan kecil ya ukurannya, seri ini juga kecil tuh. Belakangnya ada wayang orang ya, Sri Kandi. Dan kita terawang, kita ada lihat burung Garuda. Jadi ini walaupun kertasnya seperti biasa, tapi udah ada watermarknya. Beda dengan ini yang sandang pangan. Yang sandang pangan nggak ada watermarknya. Lalu ada pecahan Rp2,5. Nah, ini sangat kontras sekali warnanya ya teman-teman, karena ini warnanya biru untuk yang pecahan Rp2,5 ini. Dikeluarkan pada tahun yang sama, yaitu 1964. Belakangnya sama, gambar wayang orang, dan watermarknya juga sama, watermark burung Garuda. Jatuh. Nah, itu yang seri Soekarno pecahan Rp1 dan Rp2,5. Ada yang langkanya ya teman-teman di sini. Yang jarang itu yang di bawahnya ada nih PN Percetakan Kebayoran, di sini ada tulisannya. Tapi kebetulan punya saya nggak ada. Dulu harganya lebih tinggi ya, lebih mahal karena lebih langka. Nah, kita lanjut ke seri Soekarno yang lebih awal. Yang tadi 1964. Kalau yang ini seri Soekarno 1960. Dan sudah mulai jarang ditemukan dengan kondisi bagus, teman-teman. Mulai pecahan Rp5. Mulai pecahan Rp5 dengan warna yang menarik. Jadi gradasi warnanya itu full color ya kalau untuk sekarang. Ukuran tahun 60-an ini warnanya mantap. Ada warna kuning, ada warna ungu, ada warna hijau. Dan menarik sekali. Kebetulan saya punya kondisi AUNC nih. Karena penyimpanan mungkin jadi timbul foxing seperti ini. Di pinggirnya tuh noda-noda jamur. Nah, ini percetakan Kebayorannya ini tahun 1960. Untuk watermarknya ini watermark Bung Karno juga sama tuh. Kita lihat belakangnya. Nah, ada penari dan ada juga benang pengaman di sini. Nah, untuk selanjutnya pecahan Rp10. Nah, saya ada 3 lembar sebetulnya, cuman yang kondisi AUNC ini ada 2 lembar. Kebetulan saya punya ini yang 2 lembar ini juga nomor serinya urut, teman-teman. Nah, masih sangat bagus sekali. Jadi untuk perbedaan yang biasanya yang kondisi UNC sama yang XF itu VF ya. Jadi biasanya nih kertasnya juga masih keras dan tanpa ada lipatan di tengah sama sekali. Lalu sudut-sudutnya juga masih lancip tuh, tidak tumpul sudut-sudutnya. Nah, ini dia teman-teman. Nomor serinya sama 66477, 66478. Belakangnya penari juga. Watermarknya Bung Karno juga. Untuk pecahan 10 ini berbeda ya warnanya dengan pecahan 5. Lebih kalem. Kalau yang pecahan 10 ini lebih kalem di
Dominasi warna apa ya, kayak pucat warnanya. Nah ini yang bawah kondisinya PF teman-teman, sudah ya circulated, kelihatan sudah dipakai gitu. Lalu setelah pecahan Rp10 ada pecahan Rp25. Nah, ini berbeda dengan yang dua tadi. Berbedanya dari segi pencetaknya teman-teman. Yang ini pencetaknya dicetak oleh perusahaan Thomas de la Rue Company. Nah, sedangkan yang tadi oleh percetakan Bayoran. Watermarknya sama, belakangnya juga ada penari juga. Untuk selanjutnya ada pecahan yang mulai agak besar, yaitu pecahan 100. Sebetulnya ada pecahan 50 ya, Rp50, tapi saya nggak punya nih. Adanya pecahan Rp100 3 lembar. Ini mulai besar ya uangnya. Kalau ini masih standar yang Rp25. Nah itu Rp100 mulai besar uangnya, ukurannya. Dan kelihatan gambar Soekarno-nya lebih karismanya semakin terlihat gitu. Kalau ukurannya semakin besar seperti ini tuh mantep lah pokoknya. Kalau misalkan koleksi uang kuno belum punya uang ini, nah sangat disayangkan sekali gitu. Belakangnya ini ada penari juga, watermarknya Bung Karno juga. Dan kalau kita ngomong-ngomong mengenai uang Soekarno ya 100 yang kayak gini lah, jadi kita sering tertukar ya kalau di lapangan ada istilah Soekarno yang tari serimpi 9, serimpi 7, terus lagi belakang ada yang bajak sawah gitu. Yang dicari itu tahun berapa ya, kadang-kadang tahun 45 atau berapa gitu. Nah itu beda lagi ya teman-teman. Jadi masuknya itu ke uang souvenir, jadi bukan dikeluarkan oleh BI gitu. Kalau yang ini dikeluarkan oleh Bank Indonesia asli gitu. Nanti kita bahas pada video saya berikutnya lah. Kebetulan saya ada juga contohnya uang yang saya maksud, yang biasa disebut uang souvenir itu. Nanti kita bandingkan dengan seri Soekarno yang asli keluaran BI ini gitu. Nah, kita lanjut ya ke seri yang paling banyak juga nih, uang lama tapi paling banyak, yaitu seri Sukarelawan. Dan harganya juga murah, karena memang stoknya banyak sekali teman-teman, dan pecahannya kecil. Ini pecahan 1 sen 1964, bergambar seorang petani ya, kayak ini, pakai cetok duduk kui. Lalu ini ada 10 sen Sukarelawan dalam perjuangan ini. Ada 25 sen juga. Ini kecil-kecil uang dan tanpa watermark ya. Tidak ada watermarknya, dan belakangnya juga hanya dihiasi dengan pola-pola khusus lah, pola-pola unik yang indah. Nah, ini ada pecahan 50 sennya. Betulnya ada pecahan 5 sennya, cuman nggak ada stoknya saya, habis. Ini ada yang 50 sen, ini seri Sukarelawan yang paling besar, 50 sen paling besar. Nah, lanjut ke seri yang berikutnya, yaitu seri Sudirman, Panglima Besar Sudirman. Nah, di mana Panglima Besar seri uang kuno seri Panglima Besar Sudirman ini seri yang paling banyak teman-teman pecahannya. Ini dari Rp1, Rp2,5 sampai Rp10.000. Dan ini kebetulan yang Rp1 habis stoknya, tinggal yang Rp2,5 nih, ada beberapa lagi, kondisinya XF
Ini kecil, ukurannya sama dengan uang Soekarno yang 1964 tadi, yang warna merah dan warna biru tadi, ukurannya hampir sama. Nah, Rp1 dan Rp2,5 kecil. Lalu yang mulai besar itu dari pecahan Rp5. Rp5 ini contohnya, warnanya sudah lebih menarik ya, dasarnya nggak putih lagi kayak ini, tapi udah full nih. Kalau kita lihat secara detail, kertasnya itu bergaris-garis polanya. Watermarknya gambar Garuda, Panglima Besar Sudirman. Belakangnya ini ada pembangunan. Mungkin pada masa-masa itu mulai pembangunan, banyak pembangunan setelah kemerdekaan. Dan ini ada pecahan Rp10, ini kondisinya UNC. Kita lihat masih sangat bersih. Belakangnya juga sama, ini sepertinya ada tambang minyak ya, atau apa gitu. Nah, lalu setelah Rp10 itu ada Rp25, lalu ada Rp50, lalu ada Rp100, ada Rp500, dan ini ada Rp1.000. Saya punyanya yang 10 ini aja nih, yang sampai dengan Rp1.000. Setelah Rp1.000 ini ada yang Rp5.000. Nah, dan paling besar dan paling langka dan paling mahal juga ya dari seri Sudirman, yaitu pecahan terbesar Rp10.000. Yang Rp5.000 juga langka dan harganya lumayan mahal, teman-teman. Nah, itu dia untuk seri Soekarno, seri Paling Besar Sudirman maksud saya. Untuk tahun 1977-nya ini mengeluarkan uang dengan tidak begitu nyeri ya, mulai tahun 1977 itu. Jadi kalau yang dulu-dulu kan seri hewan, gambar hewan semua, terus lagi seri Sudirman, gambar Sudirman, seri Soekarno, gambar Soekarno, dan ini mulai 1977 itu gambarnya variatif nih. Pecahan Rp100-nya itu gambar badak. Belakangnya juga sama, ini gambar badak di hutan. Tapi pecahan Rp500-nya ini wanita dengan bunga, atau biasa dengan konde, seorang perempuan berkonde gitu. Perempuan berkonde, atau orang numismatik bilang misalnya 500 konde gitu, udah pada tahu ini jenisnya gitu. Ini keluarkan sama 1977. Lalu ada lagi yang 1982, Rp500 juga, kamarnya bunga bangkai. Belakangnya sama dengan yang Rp500 yang awal ya, belakangnya gambar bangunan Bank Indonesia nih, gambar bangunan Bank Indonesia. Oke teman-teman, nanti kita lanjut ke video selanjutnya. Untuk saat ini kita sudah dulu. Terima kasih banyak sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih banyak atas semua dukungan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.